Halo para penggemar dan pecinta game Profis. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai kecepatan rata-rata dan kecepatan sesaat. Harapan saya Anda bisa membedakan nanti kecepatan rata-rata dengan kecepatan sesaat. Nah, kecepatan rata-rata adalah perpindahan yang ditempuh benda dalam selang waktu tertentu. Nah, kalau kita rumuskan, kecepatan rata-rata itu V, ada tanda panah di atas, berarti itu kecepatan vektor ya. V sama dengan delta S per delta T. Nah, V di sini menyatakan kecepatan rata-rata satuannya meter per sekon. Nah, sedangkan delta S itu adalah perpindahan benda satuannya meter, sedangkan delta T adalah selang waktu atau waktu tempuh satuannya adalah sekon. Nah, sedangkan kecepatan sesaat adalah kecepatan benda pada saat tertentu. Nah, kalau kita rumuskan, kecepatan sesaat itu merupakan limit delta T mendekati 0 dari kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata tadi kan delta S per delta T. Nah, kalau delta T mendekati 0, delta S per delta T itu akan menjadi turunan fungsi posisi terhadap waktu. Jadi kecepatan sesaat itu merupakan turunan fungsi posisi terhadap waktu. Nah, ini sudah saya tulis ya. V itu kecepatan saat, benda satuannya meter per sekon, sedangkan delta S perpindahan benda, ini seperti tadi, delta T itu selang waktu atau waktu tempuh. Nah, sedangkan ds per dt itu adalah turunan pertama posisi terhadap waktu, satuannya adalah sekon. Nah, turunan atau diferensial fungsi sederhana saya akan berikan. Misalkan ada suatu fungsi Y sama dengan K, di mana K itu adalah konstanta atau bilangan, maka kalau kita turunkan D per dx itu sama dengan 0. Jadi bilangan kalau diturunkan 0 ya. Contohnya Y sama dengan 5, diturunkan jadi 0. dy per dx sama dengan 0. Nah, kalau misalkan S sama dengan 24, S itu dalam fisika adalah menunjukkan jarak, kalau Y ke jarak ke arah vertikal, biasanya begitu ya. Jadi S24 diturunkan ds per dt 0, karena ini bilangan ya. Jadi sekali lagi bilangan diturunkan itu jadi 0. Oke, kalau ada Y sama dengan Kx, maka turunannya d per dx adalah K. Nah, ini turunan pertamanya ya. Nah, contohnya adalah Y sama dengan 6x. Ini kalau diturunkan d per dx adalah 6. Ya, 6x jadi 6x-nya hilang. Nah, bentuk lain, Y sama dengan K kali X pangkat N, di mana K itu konstanta atau bilangan, N itu pangkat di sini ya. Kalau saya turunkan D per dx sama dengan K kali NX pangkat N min 1. Jadi pangkatnya jatuh, nah kemudian pangkatnya ini dikurangi 1 ya. Untuk lebih jelasnya saya kasih contoh aja. Misalkan Y sama dengan 5x pangkat 3. Ini kalau diturunkan D per dx, berarti 5-nya ditulis, 3-nya jatuh. Nah, X pangkat 3-nya dikurangi 1 ya. Akhirnya kita dapatkan 5x kuadrat ya. Nah, inilah turunan dari Y satu kali terhadap variabel X. Nah, terus kemudian kalau S misalkan ini jarak benda merupakan fungsi waktu, S sama dengan 4T pangkat 5. Ini kalau kita turunkan ds per dt, ya berarti 4-nya tidak diapa-apakan. Nah, 5-nya pangkatnya jatuh di sini, pangkat dikurangi 1. Jadi hasilnya adalah 20T pangkat 4. Oke, untuk lebih jelasnya saya berikan contoh soalnya aja. Ini ada sebuah benda bergerak lurus menurut persamaan posisi. S sama dengan 3T kuadrat plus 4T plus 5 meter. T dalam sekon. Hitunglah kecepatan rata-rata benda dari T1 sekon hingga 3 sekon. Kecepatan benda pada T2 sekon. Kita jawab. Nah, kalau kecepatan rata-rata itu pasti melibatkan selang waktu. Jadi saya ukur dulu, saya hitung dulu delta T-nya ya. Delta T-nya itu adalah 3 dikurangi 1, jadi 2. 2 sekon itu selang waktu geraknya. Nah, posisi benda pada T1 sekon saya hitung dulu, karena ini kan ditanya kecepatan rata-rata dari T1 sekon hingga T3 sekon. Jadi pada T1 sekon saya masukkan di sini T-nya 1 ya. Ini T-nya 1, jadi 3 kali 1 kuadrat, T-nya diganti 1, 4 kali 1 plus 5 di sini ya. Nah, ini berarti 3 ditambah 4 ditambah 5. Hasilnya berarti 12 meter. Nah, S pada T akhir, T3 sekon. Kita cari dulu, berarti 3, T-nya diganti 3 di sini ya, 3 kuadrat. Nah, T-nya di sini diganti 3, 4 kali 3 plus 5. Jadi ini kan 9 kali 3, 27, ditambah 12, ditambah 5. Hasilnya adalah 44. Sedangkan delta S-nya di sini adalah S pada posisi 3 detik, ya, posisi 3 detik dikurangi pada posisi 1 detik. Nah, ini hasilnya adalah 44 dikurangi 12, 32 meter.
Oke, kalau ditanya V rata-ratanya itu adalah delta S per delta T, berarti ini 32 per 2, ya kan? Delta S-nya tadi kan 32, delta T-nya 2. Jadi 32 per 2 hasilnya adalah 16 meter per sekon. Oke, nah pertanyaan yang B, kecepatan benda pada T 2 sekon. Nah ini kan fungsinya tadi ya, 3T kuadrat plus 4T plus 5. Nah kalau ditanya kecepatan benda pada T 2 sekon pada saat itu, berarti kita turunkan aja. V sama dengan ds per dt, pakai turunan. Diturunkan satu kali ya, 3T kuadrat diturunkan berarti 3, nggak diapa-apakan, 2-nya pangkatnya jatuh, pangkatnya dikurangi 1, plus 4T diturunkan jadi 4, jadi variabelnya hilang, 5 diturunkan 0 ya, bilangan kalau turunkan 0 terhadap variabel manapun. Jadi ini 6T pangkat 1, T pangkat 1 itu sama aja dengan T ya, plus 4. Oke, pada T 2 sekon berarti kecepatannya adalah T-nya diganti 2 di sini. Jadi 6 kali 2 ditambah 4. 12 tambah 4 berarti 16 meter per sekon. Oke, contoh soal nomor 2. Sebuah benda bergerak lurus menurut persamaan posisi seperti ini ya. Di mana I dan J itu adalah vektor satuan. I ke arah X, J itu ke arah Y. S dalam meter, T dalam sekon. Hitunglah besar kecepatan rata-rata benda dari T1 sekon hingga T3 sekon. Besar kecepatan benda pada T1 sekon. Jadi posisinya dalam bentuk vektor di sini ya. Kita jawab. Delta T-nya dihitung dulu, yaitu 3 kurangi 1, 2 sekon ya. Kalau rata-rata pasti ngitung delta T dulu ya. Nah, delta S dihitung berarti posisi pada T1 sekon dihitung dulu. Nah, ini T-nya diganti 1, jadi 3 kali 1 plus 1 I plus 2, T-nya diganti 1 di sini, 1 kuadrat ya. Akhirnya ini 3 tambah 1, 4, 4I plus 2J. Nah, S pada T3 sekon kita hitung ya. Jadi 3 kali 3 plus 1 I plus 2, T-nya 3, 3 kuadrat C ini jadinya adalah 10I plus 18J. Oke. Jadi delta S-nya itu adalah S pada 3 dikurangi S pada 1. Akhirnya kita dapatkan 6I plus 16J. Nah, sekarang kalau V-nya dihitung rata-ratanya berapa ya, delta S per delta T yaitu 6I plus 16J dibagi dengan delta T 2 ya, 3 kurangi 1 tadi 2, jadi hasilnya di sini 3I plus 8J. Ini adalah vektor kecepatan dalam bentuk I dan J vektor satuan. Nah, besar dari kecepatan rata-rata itu adalah akar 3 kuadrat plus 8 kuadrat, ini 64 ditambah 9. Jadi kalau begitu akar 73 meter per sekon. Itulah kecepatan rata-rata yang dicari. Nah terus kemudian pertanyaan B, S-nya tadi ini ya, saya tulis kembali, besar kecepatan benda pada T1 sekon. Jadi kalau pada T1 sekon berarti kecepatan sesaat yang ditanyakan. Ini kita turunkan dulu ds per dt. Turunannya adalah 3I plus 4TJ ya. Jadi I dan J-nya tetap ditulis, ini dalam bentuk vektor. Nah, sekarang pada T1 sekon, ini kita masukkan ke sini ya, T1 sekon. Jadi V 3I plus 4T, tapi T-nya 1. Jadi 4 kali 1, akhirnya kita dapatkan V vektornya adalah 3I plus 4J. Kalau ditanya besarnya, berarti akar. Ya, akar 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Hasilnya berarti 5 meter per sekon. This is very easy and fun.